Marie Antoinette, seorang ratu yang dikenal sebagai fashion icon. Dia sangat stylish dan hidup dalam kemewahan. Tapi sayangnya dia berakhir dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Maria Antonia Josepha Johanna, atau lebih dikenal dengan nama Marie Antoinette, adalah ratu terakhir Prancis. Marie lahir di Austria. Dia adalah anak ke-15 dari 16 bersaudara. Ibunya adalah The Holy Roman Empress, yaitu Maria Theresa, yang memerintah Habsburg Empire dengan haknya sendiri dari tahun 1740 sampai 1780. Ayah Mary bernama Francis, Duke of Lorraine. Dikatakan kedua orang tuanya adalah pasangan sejati yang saling mencintai. Marie Antoinette sangat terkenal dalam sejarah dengan fashionnya yang sangat unik. Dia adalah fashion icon pada masanya. Dia juga dikenal dengan tatanan rambutnya yang sangat ekstra. Tapi karena hidupnya yang penuh gemerlap dan kemewahan ini, Mary malah jadi target para revolusioner di Prancis saat itu. Saat kecil bisa dibilang Mary hidup dengan bahagia. Dia dibesarkan dengan kakak perempuannya yaitu Maria Carolina. Mary tumbuh dengan memiliki private tutornya sendiri. Tapi meskipun punya private tutor, ternyata Mary adalah anak yang kurang pandai. Di umur 10 tahun dia masih belum bisa menulis dengan benar bahasa Jerman atau bahasa apapun yang diajarkan di istana. Untungnya Mary ternyata berbakat dalam bidang musik dan seni. Mary belajar bermain harpa dan juga flute. Mary juga memiliki suara yang sangat indah. Dia sering bernyanyi saat pertemuan keluarga. Ditambah lagi, dia bisa menari dengan sangat baik. Orang-orang di sekitarnya mendeskripsikan Mary sebagai gadis cantik yang manis. Dia dikenal dengan sifat penyayang dan juga menawannya. Mary sebagai anak bungsu di antara banyaknya kakak perempuan, tentu aja tidak diharapkan untuk menikah dengan calon raja di kerajaan besar ya. Karena ya udah ada kakak-kakak perempuannya. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Mary yang paling gak diharapkan untuk menikahi calon raja, malah berakhir nikahin calon raja Prancis, sebuah kerajaan besar yang lagi krisis pula. Tentu aja Mary belum siap dengan beban tersebut. Mary kecil yang kira-kira umurnya 13 tahun akhirnya bertunangan dengan seorang Dauphin Prancis atau putra mahkota Prancis yang bernama Louis Auguste, yang nantinya akan menjadi King Louis XVI of France. Karena Mary akan menjadi calon istri dan calon ratu, tim ambasador dari Prancis pun dikirim nih ke kediamannya Mary di Austria. Mereka mengajari Mary berbagai macam hal, termasuk dalam hal berpakaian. Ya maklum ya, Mary kan masih kecil banget, 13 tahun tuh, nggak ngerti apa-apa kan, jadi harus banyak diajari, apalagi ada perbedaan budaya. Sementara ibunya sendiri, Maria Theresa, mulai mendoktrin Mary. Dia mengajari Mary semua tentang fashion dan tata krama sebagai seorang ratu. Dia menyuruh Mary untuk selalu tunduk dan patuh. Mary harus selalu membiarkan orang lain memimpinnya. Tugas Mary nanti di sana cuma satu, yaitu menjadi istri dan ratu yang penurut serta menyenangkan. Oh ya, satu lagi, Mary harus selalu tampil perfect. Enggak jauh beda dengan Mary, ternyata Louis ini juga punya nasib yang hampir mirip. Louis nggak pernah diharapkan menjadi raja. Louis cuma diajarkan untuk bersikap baik dan membiarkan orang lain memimpin. Tapi ternyata kedua sejoli ini malah nanti menjadi raja dan ratu Prancis yang baru, bahkan di tengah kekacauan Prancis. Sebenarnya pernikahan Mary dan Louis ini adalah penyatuan dan bentuk perdamaian di antara dua kubu, yaitu Prancis dan Habsburg. Dan ini baru kali pertama terjadi dalam 200 tahun, karena dari dulu dua kubu ini selalu bersih tegang. Tahun 1770 akhirnya Mary yang berumur 14 tahun resmi menikah dengan Pangeran Louis yang berumur 15 tahun. Setelah menikah, Mary tinggal di kediaman barunya di Prancis, yaitu Istana Versailles. Dan di istana ini hidupnya berubah drastis. Di Versailles ini kehidupan bener-bener nggak ada privasinya. Mary mau ngaca, cerminnya dipegangin. Mary mau minum, gelasnya diambilin. Mary mau pakai baju, perlu 5 orang lebih buat makein Mary baju. Bahkan mereka nggak bisa makan dengan tenang karena bakal ada kumpulan orang-orang yang ikutan nimbruk dan ngeliatin mereka makan. Selain berdandan, Mary juga selalu disuruh ngumpul dan bangun koneksi sama bangsawan-bangsawan sosialita lain. Disebutkan Mary mengalami waktu yang sulit untuk beradaptasi dengan
dengan semua perbedaan dan kemegahan di Versailles. Apalagi Mary masih ABG banget kan. Terus di Prancis juga banyak orang yang masih nggak suka sama Mary, karena Mary ini dari Austria, musuh lamanya mereka. Tentu aja keadaan ini bikin Mary cukup shock dan tertekan. Makanya nih, Mary yang masih remaja sempat nulis surat ke ibunya. Dia curhat kalau dia udah kangen banget sama Austria. Mary juga curhat kalau dia sebel di sini, dia nggak dapat privacy sama sekali. Apa-apa harus ditauin sama pelayan-pelayan yang ada di istana. Apalagi nih ya, bahasa Prancisnya Mary itu kurang, jadi dia nggak punya temen. Alhasil dia cuma bisa curhat ke mamahnya aja. Dan begitulah kehidupan remajanya dihabiskan menjadi boneka penurut. Dia cuma bisa ngikutin apa yang orang-orang ekspektasikan ke dia. Sampai akhirnya di umur Mary yang ke-19 tahun, dia resmi menjadi Ratu Prancis. Mary senang-senang aja naik pangkat menjadi ratu, meskipun ya dia nggak dipeduliin sama suaminya. Hubungan Mary dengan Louis ini sebenarnya cukup renggang. Louis sendiri sikapnya cukup pendiam dan pemalu, dan itu bertolak belakang banget sama Mary. Hubungan ini diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa setelah menikah 7 tahun, mereka belum mempunyai keturunan. Beda sama pasangan monarki lain yang nggak punya keturunan karena emang sulit buat punya, pasangan Louis sama Mary ini nggak punya keturunan karena emang mereka yang nggak pengen bikin keturunan. Mary mah sebagai istri ngikutin kemauan suaminya aja ya sebenarnya. Jadi ya biang keroknya emang suaminya nggak mau punya anak. Ketika orang istana nanyain kenapa kok Louis belum punya anak, Louis jawab kira-kira kayak gini. Dia bilang itu karena bagi dia seks itu terlalu menyakitkan untuk dilakukan. Jadi mending nggak usah aja sekalian. Wow, sebuah raja yang aneh ya. Berbeda sekali dengan Raja Henry dari Inggris sana. Buat yang tahu-tahu aja ceritanya, ada di YouTube aku. Bahkan para dokter itu sempat dipanggil ke kediamannya Louis sama Mary buat ngecek ada yang salah atau enggak sih sebenarnya. Dan ternyata emang semuanya baik-baik aja. Emang merekanya doang yang jadi sumber masalahnya. Dan karena hal ini mulai banyak rumor memalukan tersebar ke seluruh Eropa. Rumornya itu antara lain ngejelekin Louis dan bilang Louis itu lemah dan ada yang salah sama fisiknya. Karena masalahnya nggak ada solusi nih, akhirnya kakaknya Marie Antoinette yaitu The Holy Roman Emperor yang baru, Joseph II datang ke Prancis. Ya, dia datang ke kediamannya Mary. Sat kakaknya Mary ini sepertinya ngomelin Louis ya, karena nggak lama setelah Joseph datang nih ke Prancis, Marie Antoinette langsung hamil. Dan gak disangka ternyata setelah itu ke depannya mereka berdua punya banyak anak. Meskipun sih katanya salah satu anaknya itu hasil selingkuhannya Mary sama salah satu diplomat Swedia. Mary yang hidup dalam pernikahan yang adem ayem melepaskan stresnya dengan buang-buang duit. Mary menghabiskan hari-harinya untuk berdandan, memakai perhiasan, serta menata rambutnya. Kesukaan Mary pada musik dan seni bikin dia seneng banget party. Dia juga suka berjudi dan main kartu. Kadang bisa kalah dan rugi banyak. Dress-dress elegannya Mary kemudian viral nih di kalangan bangsawan. Banyak banget fashionnya Mary yang jadi tren di kerajaan Eropa lain. Orang-orang kemudian mulai mengikuti apapun yang Mary pakai. Bukan cuma pakaian aja, hairdo-nya Marie Antoinette juga nggak kalah viral. Lihat aja, hairdo-nya tuh selalu ekstra kayak gini. Bayangin aja orang-orang yang rambutnya kayak gini lewat depan mata. Pasti kita langsung salfok kan? Apalagi ini yang pakai itu seorang ratu. Langsung deh itu viral dan jadi tren juga di mana-mana. Bahkan saat itu orang-orang sampai berlomba-lomba loh untuk menampilkan rambut paling ekstra. Ya karena si Marie Antoinette ini, mereka bisa nempelin berbagai macam hiasan gak masuk akal di kepala mereka atau di rambut mereka, seperti bulu burung atau perhiasan yang besar-besar. Salah satu hairstyle terviral milik Marie Antoinette adalah hairstyle yang ini. Ya kalian gak salah lihat, dia naruh miniatur kapal laut perang di kepalanya, di rambutnya dia. Ini dia gunakan saat perayaan kemenangan kapal laut perang Prancis. Ini bener-bener ekstra sih, nggak kebayang itu natanya berapa jam. Tentu aja untuk dandan ekstra setiap hari itu butuh duit yang banyak. Dan Mary dandan tiap hari itu pakai duit kerajaan, duit hasil pajak. Pengeluaran buat bajunya aja kira-kira 3,6 juta dolar. Bahkan karena kehidupan yang kelewat mewah ini, Mary dapat julukan baru yaitu Madame Deficit atau Madame Deficit.
Kemewahan hidup di dalam Versailles benar-benar terbalik dengan luarnya. Saat itu Prancis lagi punya utang yang gede. Selain karena manajemen keuangan yang buruk, Prancis juga menghabiskan uangnya untuk biaya perang. Kesenjangan pendapatan bagi rakyat Prancis juga terlalu tinggi. Jumlah petani dan buruh di Prancis adalah 90% dari populasi Prancis. Dan 90% orang ini termasuk ke golongan 3. Jadi di Prancis itu masyarakatnya dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan 1 adalah bangsawan, golongan 2 adalah tuan tanah dan pemuka agama, sementara golongan 3 adalah masyarakat biasa, yaitu petani dan buruh tadi. Nah, golongan 3 ini yang masyarakatnya paling miskin dan paling banyak. Mereka malah dikenain pajak paling tinggi. Bahkan bukan cuma bayar pajak ke negara aja, mereka juga harus bayar pajak ke golongan 2, si tuan tanah dan juga pemuka agama. Dan ini tentu aja bikin mereka golongan 3 ini sangat menderita. Ditambah lagi mereka juga kena yang namanya gagal panen bertahun-tahun. Terus mereka mengalami musim dingin yang ekstrem juga. Dan di saat kayak gini, pajaknya malah makin naik. Pernah dalam rapat itu sempat dirundingkan gimana kalau golongan 2 juga bayar pajak. Tapi golongan 2 ini nggak mau. Alhasil ya udah deh, yang menderita itu golongan 3, dimana itu 90% dari populasi Prancis. Pajak tinggi dan gagal panen bertahun-tahun juga bikin harga tepung naik tinggi banget. Dan ini bikin mereka jadi sulit beli roti, karena rotinya mahal dan persediaannya juga dikit. Nah, karena ini muncul kalimat ikoniknya Marie Antoinette, yaitu let them eat cake. Mereka nggak mampu beli dan makan roti, ya udah let them eat cake aja, biarin mereka makan kue. Ini benar-benar ucapan kontroversial yang seolah-olah mengartikan bahwa Marie Antoinette ini nggak peduli sama rakyatnya. Padahal ya nggak ada bukti kalau kutipan ini diucapkan sama si Marie langsung. Para petani dan buruh mulai bertanya-tanya, apakah ini benar kita kelaparan kayak gini sementara raja dan ratu kita masih hidup mewah dan berfoya-foya? Balik lagi ke Marie Antoinette. Marie yang tiap hari hidup mewah di Versailles mulai bosen. Dia pengen sesuatu yang baru, yaitu kehidupan yang lebih sederhana. Akhirnya di tahun 1783, Marie meminta tamannya diubah menjadi kawasan dengan tema pedesaan yang disebut dengan Desa Ratu. Di desa ini bakal ada pabrik, rumah-rumah kecil, serta pertanian, cuma dengan bentuk yang lebih indah. Pembuatan Desa Ratu ini benar-benar jadi bahan hujatan oleh rakyatnya. Karena ini seolah-olah kayak ngejekin petani dan buruh yang lagi kelaparan. Sang ratu sama temen-temennya tuh kayak pengen bermain peran menjadi petani, menjadi rakyat miskin. Di sini rakyat benar-benar dibikin marah sama tingkah lakunya Marie. Padahal nih ya, kenyataannya sebenarnya Marie itu bikin lapangan pekerjaan baru nih. Tapi rakyat itu udah terlanjur berpikir negatif sama apa yang dilakukan Marie, makanya jadi kayak gitu. Opini publik sama Marie dan kerajaan makin lama makin negatif. Apapun yang mereka lakukan selalu dianggap salah. Puncak kemarahan rakyat terakhir adalah karena skandal kalung berlian yang menimpa Marie Antoinette yang disebut sebagai Diamond Necklace Affair. Ini adalah kalung berlian mewah yang berhiaskan 647 butir berlian dan disebut sebagai perhiasan termahal di Prancis saat itu. Dan kalung itu sempat dicuri di tahun 1785 dan dipercaya Marie adalah dalang di balik pencurian ini, atau begitulah yang dipercaya oleh rakyat Prancis. Marie emang sempat ditawarkan buat beli kalung tersebut, cuma Marie-nya menolak. Dia bilang kalau saat ini kerajaan lebih memerlukan kapal daripada sebuah kalung. Tapi seorang penipu bernama Jean memalsukan tanda tangannya Marie, seolah-olah Marie yang beli kalung tersebut. Padahal itu ulah si penipu dan kalungnya dibawa kabur sama penipu itu. Tapi ya gosip udah terlanjur beredar. Gosip yang beredar adalah Marie membeli kalungnya terus nggak mau bayar. Dan gosip ini tentu aja langsung menjadi fakta di masyarakat Prancis. Orang-orang yang awalnya netral juga ikutan benci sama Marie gara-gara kasus ini. Di sini posisi Marie citranya udah bener-bener nggak tertolong. Dia udah dicap sebagai madam defisit yang berfoya-foya di atas penderitaan rakyatnya, yang bahkan makan roti aja nggak bisa. Saat revolusi Prancis pecah, Marie Antoinette ini adalah boneka utama yang menjadi sasaran revolusi. 14 Juli 1789, kekacauan pecah di Prancis. Rakyat yang udah menahan marah mereka bertahun-tahun, meluapkannya dengan cara menjarah, membakar, dan merusak seluruh kota. Mereka menyerbu dan menguasai Bastille, di mana Bastille ini adalah penjara dan tempat senjata di Paris. Dan ya, itu semua dikuasai sama kaum revolusioner. Banyak bangsawan mulai melarikan diri dari Versailles.
keluarga kerajaan juga didesak untuk ikut melarikan diri. Namun Raja Louis masih percaya kalau rakyatnya mencintai anggota kerajaan. Dan ya paling ini kemarahan sesaat aja yang bisalah diajak ngomong baik-baik. Alhasil Louis, Mary, dan anak-anak mereka ya tetap tinggal di istana. 8 Oktober 1789, masa yang marah sampai di Versailles. Dan mereka segera mendobrak gerbang raksasa untuk masuk ke istana. Mereka mencari raja dan ratu mereka. Para penjaga istana dengan segera mendorong massa keluar istana. Tapi sayangnya massa tetap diam di depan balkon istana. Massa yang berkumpul di depan balkon ini, mereka berteriak lantang, ingin bertemu dengan ratu dan raja mereka. Marie Antoinette yang sebenarnya sangat ketakutan, mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya. Dan ya dia datang ke balkon. Mary di sana cuma menatap tajam kerumunan massa yang marah tersebut. Sementara gimana dengan suaminya, si Louis? Dia yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terlalu takut dan linglung. Malah Mary nih yang mengambil alih buat menenangkan massa. Segera setelah itu, pihak kerajaan berhasil mengumpulkan perwakilan massa. Di sana mereka mengajukan tuntutan mereka, yaitu raja dan ratu harus meninggalkan istana. Louis dan Mary cuma bisa nurut aja. Akhirnya mereka pergi dari Versailles. Dan ternyata ini menjadi terakhir kalinya mereka melihat Versailles lagi. Keluarga kerajaan kemudian menjadi tahanan rumah di sebuah istana. Ya mereka dipenjara, tapi dipenjaranya di istana. Berikutnya Mary meyakinkan Louis bahwa mereka harus meninggalkan Prancis sesegera mungkin. Karena Prancis udah bahaya banget dan gak aman buat mereka. Tahun 1791, Mary, Louis, dan anak-anaknya berpakaian seperti pelayan biasa. Mereka akhirnya mencoba kabur diam-diam dari Prancis menggunakan kereta. Sayangnya ini adalah rencana yang sangat buruk. Gak lama naik kereta, mereka langsung ketahuan dan dikenali. Dengan segera mereka ditangkap dan dibawa balik lagi. Para revolusioner terkejut melihat raja dan ratu mereka mencoba kabur. Padahal para revolusioner ini udah berharap loh, selama jadi tahanan siapa tahu raja mereka bakal bikin gagasan baru untuk memperbaiki Prancis. Si raja sama ratu malah kabur dari tanggung jawab mereka. Disinilah rakyat udah putus asa sama raja dan ratu mereka. Kredibilitas sebagai seorang raja udah hilang di mata rakyatnya. Dan di sini massa memutuskan bahwa kerajaan harus hilang dari Prancis. 1 September 1792, monarki resmi dihapuskan dan pemerintahan berganti menjadi republik. Persidangan untuk anggota kerajaan juga dengan segera dilakukan. 15 Januari 1793, Louis XVI dijatuhi hukuman eksekusi dengan guillotine. Tanggal 21-nya eksekusi dilakukan. Bagaimana dengan nasib Mary? Mary masih dikurung untuk beberapa bulan ke depan. Di sini Mary berharap bahwa dia dan anak-anaknya hanya diasingkan aja, dia nggak mau dieksekusi. 14 Oktober di tahun yang sama, Mary diadili dalam pengadilan revolusioner. Mary dinyatakan bersalah atas penipisan pembendaharaan negara, konspirasi melawan negara, dan juga pengkhianatan tingkat tinggi. Hukuman Mary adalah eksekusi dengan guillotine juga. 2 hari kemudian eksekusi dilakukan. Mary mengenakan gaun putih polos dan rambutnya dipotong pendek. Kemudian tangannya diikat dan dia diarak melewati jalanan Paris menuju tempat eksekusinya. Kata-kata terakhir Mary yang polos sangat menyedihkan. Saat itu dia nggak sengaja menginjak kaki algojonya. Jadi dia bilang, "Maafkan saya Tuan, saya tidak melakukannya dengan sengaja." Dan segera setelah itu Mary dipenggal, diikuti dengan seruan rakyat yang menonton. Raja dan ratu ini meninggal di usia mereka yang baru 38 dan 37 tahun. Masih sangat muda. Setelah itu meskipun Mary dinyatakan bersalah, sosok Mary sering mendapatkan simpati selama bertahun-tahun. Kalau dilihat lagi, Mary dari awal emang sosok yang kurang peka dan sangat naif. Mungkin itu karena Mary selalu diajarkan untuk mengikuti apapun yang disuruh. Dan lama-kelamaan dia bisa dibilang jadi korban politik di istananya. Makanya banyak yang bilang kehidupan Mary itu sebenarnya tragis banget. Tapi di balik itu semua, Marie Antoinette adalah sosok tren fashion yang paling terkenal pada era tersebut. Pakaian, rambut, istananya semuanya ikonik dan bahkan masih banyak dikagumi sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Thank you udah dengerin ceritaku dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bye bye.